Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Selamat datang di Islamic Vision. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukurlah bila menemukan video ini, berarti Allah memberi petunjuk untukmu. Dan jangan lupa berikan salawat dan salam kepada baginda Nabi di kolom komentar, agar kelak di yaumil kiamah kita mendapatkan syafaatnya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Bilakah datangnya pertolongan, ya Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Kesulitan dan cobaan adalah bagian dari kehidupan setiap orang yang beriman. Allah menguji hamba-hambanya yang terpilih dengan berbagai kesulitan untuk melihat sejauh mana kesabaran dan keimanan mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah baginya kebaikan, maka Allah akan mengujinya dengan kesulitan." Hadis riwayat Bukhari. Ketika kita menghadapi kesulitan, seringkali kita merasa putus asa. Namun, sebagai umat Islam, kita harus ingat bahwa setiap kesulitan adalah ujian dari Allah, dan setiap ujian membawa kita lebih dekat kepadanya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka." Quran Surat At-Taubah ayat 111. Di setiap kesabaran yang kita tunjukkan dalam menghadapi kesulitan akan membawa kita ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya para nabi dan rasul yang telah melewati berbagai cobaan, kita juga harus berusaha tetap untuk sabar dan tawakal kepada Allah. Marilah kita mencoba merenungkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah contoh sempurna dari kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dan difitnah oleh istri majikannya. Namun beliau tetap sabar dan selalu beriman kepada Allah. Dan akhirnya beliau pun diangkat oleh Allah ke posisi yang sangat tinggi sebagai penguasa Mesir. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Sabar bukan hanya tentang menahan diri dari keluh kesah, akan tetapi juga tentang terus berusaha dan berdoa kepada Allah, yakin bahwa pertolongannya akan datang pada saatnya yang tepat. Contoh kesabaran lainnya yang patut kita teladani adalah kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki keluarga yang bahagia. Namun, Allah mengujinya dengan kehilangan harta, keluarga, dan kesehatan. Meskipun demikian, Nabi Ayub alaihissalam tetap bersabar dan tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Kesabaran dan keimanan beliau akhirnya membuat beliau kembali diberkahi dengan kesehatan, keluarga, dan harta yang lebih banyak. Dan kita pun
bisa memetik pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam, yang sejak kecil beliau sudah menghadapi berbagai kesulitan, termasuk harus terpisah dengan keluarganya dan dibesarkan di istana Fir'aun yang kejam. Ketika dewasa, Nabi Musa alaihissalam dihadapkan dengan tugas yang sangat berat, yakni menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Dengan kesabaran dan kekuatan iman, beliau berhasil membawa kaumnya menuju kebebasan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah beberapa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk meningkatkan kesabaran kita. Yang pertama adalah berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Selalu berdoa meminta kekuatan dan kesabaran kepada Allah. Yang kedua, mengambil pelajaran dari kisah para nabi. Belajar dari kisah kesabaran para nabi dan Rasul adalah suatu teladan yang penting untuk kita teladani. Yang ketiga, mengelilingi diri dengan orang-orang yang beriman. Dapatkan dukungan dari komunitas yang positif dan beriman. Yang keempat, menghadapi masalah satu persatu. Jangan terlalu terbebani dengan masalah sekaligus. Selesaikan satu persatu dengan tawakal kepada Allah. Yang kelima, berpikir positif. Selalu percaya bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Mengambil waktu untuk beristirahat. Kadang-kadang kita butuh waktu untuk merenung dan menenangkan diri agar bisa menghadapi masalah dengan kepala dingin. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Semua urusannya adalah baik baginya. Apabila mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan apabila ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Kesabaran adalah kunci untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah kita berusaha untuk selalu bersabar dan tawakal dalam menghadapi segala ujian dan kesulitan dalam hidup. Insya Allah, dengan kesabaran kita akan mencapai derajat yang tinggi dan mendapatkan nikmat serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.